Ini pohon tuh buah nggak jatuh di tempat yang jauh. Nongol mantu Anda tadi. Keluar-keluar lagi dengan pakaian Islam lagi. Yang namanya azan ada aturannya, tapi termasuk syiar daripada azan untuk diangkat setinggi mungkin, saudara. Yang tolak peraturan Menteri Agama dengan perinciannya, takbir. Ini kok Islam jadi bobrok begini? Hanya ingin demo menyerang Gus Yakut yang menurut Anda sesat. Ini bukti Anda dan mantu Anda tuh cuma gede di sorban, pakai sorban, tapi untuk menutupi otak Anda yang semua kosong. Orang yang bertopeng-topeng agama, memakai atribut agama, di situ malah menyimpan kemunafikan. Nah, Anda merasa sudah menyimpan kemunafikan, bisa terus Anda berkoar-koar, Anda paling hebat terus. Padahal Anda, Pak, setiap hari Anda mendekat ke neraka. Dan Anda ingin mengajak umat manusia ke neraka. Karena setiap ulama itu bermaksiat. Kenapa di Rasulullah mengkritik ulama semua? Karena kalau ulama itu maksiat, mengajak semua orang untuk maksiat. Dan contohnya tadi, contohnya orang pengikut Anda juga. Dia bela mati-matian Anda. Saya tahu yang dukung Anda tuh pasti ilmunya cetek. Kalau orang cerdas, menolak Anda. Mantu Anda ngapain teriak-teriak demo? Baru keluar dari penjara. Hanya ingin demo apa? Ingin mengutuk Gus Yakut yang berdalih toa. Bukti Anda tidak kenal Islam. Tidak mesti ketika orang punya gelar kehormatan, itu dia terhormat secara ucapan dan secara kelakuan. Dan kita sebagai masyarakat jangan sampai menghormati seseorang karena dia punya gelar kehormatan tanpa melihat ucapannya terhormat atau tidak, kelakuannya terhormat atau tidak. Dan gelar kehormatan ini seringkali kemudian dipakai alat untuk memanipulasi, untuk menipu orang lain. Ini bahayanya. Kenapa saya penting ngomong ini? Karena banyak sekali masyarakat yang saya kira tertipu dengan gelar kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Habib Zain Assegaf, atau yang populer disebut Habib Kribo, akhir-akhir ini memang sering muncul ya, memenuhi jagat media sosial. Statement-statementnya yang tergolong cukup berani untuk menghadapi kelompok Habib Rizik, Habib Bahar, dan FPI lah khususnya ya. Di sini saya menjadi mikir sebetulnya bahwa memang antara habaib ini berbeda-beda. Satu kali lagi, pikroh atau torikoh para habaib ini menjadi berbeda-beda. Ini fakta yang tidak bisa kita tolak. Kenapa saya penting ngomong ini? Saya pernah berdebat dengan orang yang katanya dia juga habib terkait urusan bahwa habib itu wajib diikuti dan mesti dicintai, atau wajib dicintai dan harus diikuti. Jadi cinta dengan mengikuti itu satu paket katanya. Akhirnya saya mengeluarkan statement pada saat itu, nggak mesti dong. Karena antara Habib A dengan Habib B ini kadang-kadang berbeda pikiran, berbeda pikroh, dan berbeda torikoh atau gerakan. Mau gerakan keagamaan atau gerakan politik. Sehingga kalau misal cinta dan mengikuti itu satu paket, otomatis harus semua para habaib yang berbeda-beda ini kita ikuti. Dan itu bagi saya sangat tidak rasional. Secara satu kali lagi, ada banyak sekali para habaib dan itu tidak sama di dalam pikroh dan torikoh. Itu yang pertama. Sehingga saya kemudian membantah statement Habib tersebut ya dulu. Nah, Habib Zain Assegaf atau Habib Kribo, dia mengkritik habis-habisan Habib Bahar dan Habib Rizik dan kemudian mantunya. Bahkan dia mengatakan Rizik, Bahar dan kawan-kawannya, mungkin khususnya beliau-beliau yang dua ini, itu sedang mengajak umat ke jalan neraka. Berbondong-bondong ke jalan neraka. Saya sih nggak berani ngomong itu ya. Saya pribadi nggak berani ngomong itu. Karena itu adalah yang mestinya
hak prerogatif Allah untuk menentukan seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Tetapi yang saya akan catat dan sampaikan sama-sama bahwa mungkin saking jengkelnya, ya satu kali lagi, saking jengkelnya, saking kemudian menyimpangnya di pandangan Habib Zain Assegaf, sehingga berani mengatakan itu. Wallahu alam, saya wallahu alam, ya satu kali lagi saya wallahu alam. Tetapi poin yang akan saya sampaikan adalah bahwa inilah fakta para habaib, berbeda-beda. Jadi jangan sampai kita menghormati orang karena gelar kehormatan. Satu kali lagi, jangan sampai kita sebagai masyarakat biasa menghormati orang karena gelar kehormatan. Atau deh, kita sedikit ada perbedaan, ya, menghormati, tetapi jangan sampai dijadikan sebagai paradigma yang total bahwa gelar kehormatan itu harus kita hormati 100% tanpa melihat orang tersebut. Misal, Habib itu kan gelar kehormatan. Ya, satu kali lagi, Habib itu kan gelar kehormatan. Kebetulan dia mengalir di tubuhnya darah baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga dia punya gelar kehormatan. Nah, kita sebagai masyarakat biasa yang bukan keturunan Nabi, yang tidak mengalir di tubuh kita darah Nabi, boleh menghormati, tetapi jangan sampai totalitas sehingga kita menghilangkan hati dan pikiran kita untuk melihat orang tersebut baik atau tidak. Kenapa? Karena belum tentu seseorang punya gelar kehormatan dan dia punya laku lampah serta ucapan yang terhormat. Satu kali lagi, seseorang punya gelar kehormatan, belum tentu orang tersebut terhormat secara ucapan dan secara kelakuan. Kenapa tidak mesti dijamin terhormat ucapan dan kelakuannya? Karena semua orang ini tidak maksum kecuali Nabi Muhammad. Sehingga ketidakmaksuman seseorang memungkinkan orang tersebut melakukan kesalahan. Nah, ketika seseorang memungkinkan untuk melakukan kesalahan, maka di sini perlu verifikasi masyarakat untuk memilah dan memilih di mana orang tersebut sedang melakukan kesalahan dan di mana orang tersebut sedang melakukan kebaikan. Ketika orang melakukan kebaikan, maka kita tiru. Ketika seseorang yang punya gelar kehormatan melakukan kesalahan, kita jangan sampai menirunya. Karena dua sifat itu kemudian bisa berpotensi hadir di seseorang yang punya gelar bahkan kehormatan. Gitu. Paham gak poinnya? Mudah-mudahan paham. Kenapa saya penting ngomong ini? Karena banyak sekali masyarakat yang saya kira tertipu dengan gelar kehormatan. Kenapa saya berani mengatakan itu? Ya, memang. Dan gelar kehormatan ini seringkali kemudian dipakai alat untuk memanipulasi, untuk menipu orang lain. Ini bahayanya. Ada banyak sekali. Bukan hanya 1, 2, 3, banyak. Contoh, Ja'far Shadiq. Katanya dia Habib. Tertulis, tercatat di Robitoh Alawiyin. Tetapi dengan kita melihat bagaimana cara dia bicara, bagaimana ketika dia mengeluarkan pendapat, ketika dia mencaci maki seseorang, bahkan sempat mengatakan kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai babi. Layak gak? Orang seperti itu, statement ketika itu kita ikuti, kita tiru. Layak gak? Sangat tidak layak, saudara. Itu satu contoh kasus Ja'far Shadiq. Ya, meskipun Ja'far Shadiq ini banyak yang membongkar bahwa dirinya sebetulnya bukan Habib, tetapi karena dia mengklaim dan tercatat katanya di Robitoh Alawiyin, tapi bahwa itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa contoh orang yang mengaku di darahnya mengalir darah Nabi, kelakuannya seperti ini, sangat tidak pantas kita tiru. Kemudian ada Habib siapa itu yang mencabuli kedua santrinya di pesantren atas dalih berkah.
Bayangkan, gelar kehormatan dipakai untuk merusak orang lain. Itu gelar kehormatan. Ya. Jadi banyak sekali orang yang memanfaatkan gelar kehormatan untuk laku yang tidak waras. Nah, di sini makanya satu kali lagi poinnya adalah tidak mesti ketika orang punya gelar kehormatan itu dia terhormat secara ucapan dan secara kelakuan. Dan kita sebagai masyarakat jangan sampai menghormati seseorang karena dia punya gelar kehormatan tanpa melihat ucapannya terhormat atau tidak, kelakuannya terhormat atau tidak. Masyarakat kita itu harus bisa menghormati orang lain karena memang ucapan dan kelakuannya terhormat, bukan karena dia punya gelar kehormatan. Tidak peduli orang tersebut punya gelar kehormatan atau tidak, tetapi ketika punya ucapan yang terhormat, ketika punya kelakuan yang terhormat, patut kita hormati. Jadi penghormatan kita itu bukan kepada gelar kehormatan orang, tetapi kepada ucapan dan kelakuan seseorang yang patut kita hormati. Ini penting saya sampaikan. Jangan sampai satu kali lagi kita tertipu dengan gelar kehormatan. Siapapun itu ya, siapapun itu. Tidak mesti saya tendensi kepada para habaib atau ulama, tidak. Gelar kehormatan, misal seorang guru punya anak, kan ngalir tuh kehormatannya ya, ngalir kehormatannya. Nah, tidak mesti anaknya itu yang punya gelar kehormatan dari bapaknya itu punya kelakuan dan ucapan yang terhormat, tidak mesti. Atau seorang guru itu gelar kehormatan, guru kan digugu dan ditiru. Lah, gelar kehormatan ini bisa jadi kemudian dipakai alat untuk kelakuan yang keliru, bisa jadi. Ada kan beberapa contoh kasus di mana seorang guru mencabuli siswanya dan sebagainya lah, banyak sekali. Artinya apa? Gelar kehormatan itu dipakai alat untuk sesuatu yang tidak terhormat. Maka jangan sampai kita tertipu dengan gelar kehormatan. Kita harus menghormati orang lain karena ucapannya terhormat dan kelakuannya terhormat, bukan karena gelarnya yang terhormat. Oke, saya pulang anting desainnya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan sempurna. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.